ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dan bersilaturahim walaupun masih secara virtual ya, dalam rangka Hari CML Sedunia yang diperingati setiap 22 September. Pada hari itu, pada 22 September mendatang, semua teman-teman pasien, pendamping pasien, para dokter dan tenaga kesehatan lainnya di seluruh dunia akan berdiri secara bersama-sama untuk meningkatkan kepedulian secara global tentang CML. Jadi kepedulian terhadap kesadaran akan kebutuhan orang dengan CML. Terutama dan yang paling utama yang dibutuhkan saat ini adalah pemerataan akses obat tirosin kinase inhibitor secara lengkap. Yaitu tidak hanya obat lini 1 dan lini kedua yang saat ini sudah ada di cover oleh BPJS, tetapi beberapa obat lain dan tentu akses yang terjangkau terhadap monitoring yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengobatan untuk orang dengan CML. 22 September ini diperingati sebagai Hari CML Sedunia, mewakili perubahan genetik kromosom nomor 9 dan kromosom nomor 22 yang merupakan penyebab penyakit CML atau kromosom BCR-ABL. Alhamdulillah, saya atas nama LGK Jawa Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya lagi-lagi kepada PT Prodia Widyasari Tbk, khususnya Prodia Regional Jawa Barat, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih untuk tim Mbak Gita ya dari Prodia Bandung yang telah mengarrange acara pada hari ini. Gracias. Seperti yang diketahui bersama bahwa bulan September selalu diperingati sebagai bulan kepedulian leukemia, di mana pada bulan ini terdapat beberapa tanggal yang ditetapkan oleh komunitas leukemia di dunia sebagai tanggal peringatan, yaitu 1 September sebagai Hari CLL Sedunia atau LLK, 4 September sebagai Hari Leukemia Sedunia, itu beberapa hari yang lalu, dan nanti 22 September sebagai Hari CML Sedunia. Pada Hari Leukemia Sedunia tahun 2022 ini, tema yang diangkat adalah What does leukemia mean to you? Atau dalam bahasa Indonesia secara terjemahan bebasnya, apa arti leukemia bagimu? Dan tema yang diangkat pada Hari CML Sedunia 2022 nanti adalah United in Community and Purpose Towards a Cure for CML. Jadi bersatu dalam komunitas dan tujuan menuju kesembuhan untuk CML. Tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness atau kepedulian terhadap leukemia dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian tentang leukemia ini dan mengedukasi dunia tentang tanda-tanda dan gejala dari leukemia ini. Kita sebenarnya bisa bekerja sama untuk membantu pasien-pasien leukemia agar dapat didiagnosis dan memberikan hasil yang lebih baik bagi mereka. Dengan tidak membuat perbedaan tentunya. Tidak peduli siapa kita dan di mana kita tinggal. Terlepas dari banyak perbedaan yang dimiliki semua pasien leukemia, pada peringatan Hari Leukemia, kita bisa berkumpul dengan komunitas yang ada di seluruh dunia untuk mengadvokasi pasien-pasien leukemia, meningkatkan kesadaran akan gejalanya, dan menyatukan komunitas leukemia internasional. We might speak different languages, but leukemia knows no borders. Jadi kita mungkin berbicara dalam bahasa yang berbeda, tetapi leukemia tidak mengenal batas. Saya baik secara pribadi maupun organisasi selalu mengingat kalimat dari Jan Geisler, co-founder dari organisasi CML Sedunia, yang mengatakan, we see people dying of CML even though it's well understood, biologically well understood, a well treatable disease with 5 different therapies on the market. But if you cannot access testing, if you cannot access the drugs, people are still dying from the disease. And so access is a big issue. It's probably the biggest barrier that we have. Jadi kita masih melihat ada orang yang ya meregang nyawa gitu ya karena CML. Meskipun CML adalah penyakit yang sebenarnya dapat dipahami dengan baik, secara biologi juga bisa dipahami dengan baik, bisa diobati dengan baik dengan 5 jenis obat terapi yang berbeda yang ada di pasaran. Tetapi jika kita masih belum bisa dapat mengakses fasilitas untuk diagnosis dan pemantauan, jika kita tidak dapat mengakses obat-obatan yang ada,
orang-orang masih meregang nyawa karena penyakit ini. Dan akses adalah masalah besar. Nah, itu mungkin penghalang terbesar yang kita miliki. Dan saya pikir kalimat ini masih relate dengan kondisi saat ini. Jadi kita berharap dengan membuat orang lebih sadar akan tanda dan gejala leukemia, kita akan mendorong sahabat-sahabat yang baru terdiagnosa untuk dapat diperiksa oleh tenaga kesehatan profesional. Harapannya tadi adalah membantu mengurangi jumlah kematian akibat leukemia di seluruh dunia dan memberikan hasil yang lebih baik kepada pasien. Kedepannya, semoga akses terhadap perawatan bagi leukemia, khususnya CML, baik akses terhadap obat-obatan, fasilitas dan layanan pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis dan pemantauan, serta akses terhadap dokter-dokter hematologi yang bisa dengan mudah kita jangkau dan merata di semua daerah. Satu hal lagi yang juga perlu diingat oleh teman-teman dan kita semua, bahwa Hari Leukemia atau Hari CML sedunia bukanlah suatu peringatan terhadap penyakitnya, bukan merayakan penyakitnya barangkali, melainkan mengingatkan kita semua akan pentingnya kesadaran masyarakat secara umum akan kebutuhan kita sebagai pasien CML. Last but not least, selamat Hari Leukemia Sedunia 4 September dan Hari CML Sedunia 22 September 2022 yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, serta rezeki yang berkah untuk bisa melanjutkan perjuangan kita bersama.